kepada yang mulia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang jawab salam saya, insya Allah jadi orang kaya. Yang jomblo tidak jomblo. Yang sudah menikah, menikah lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa azim wa takarram wa tahannan ala Sayyidina wa maulana Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqq bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-'azim. Alhamdulillah tsumma alhamdulillah. Yang sama-sama kita muliakan daripada para habaib keturunan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bersama saya, paman saya sendiri, yaitu adalah Al-Habib Alwi bin Syahad. Kemudian yang saya muliakan Pak Lurah, Pak RT, Pak RW, pengurus Masjid Nurul Jannah dan segenap petugas dan panitianya. Kemudian wabil khusus yang saya muliakan, yang saya hormati, pimpinan daripada Majelis Burdah, yaitu adalah Ustaz Rudi. Kemudian pimpinan daripada Majelis Sholawat Al-Fatih, yaitu adalah Ustaz Santo Umar dan rombongannya, yang mana alhamdulillah berkat mereka inilah saya pribadi sudah muter, khususnya dakwah di Prabu Muli ini. Alhamdulillah. InsyaAllah saya doakan jamaah Majlis Al-Fatih dan Burdah, insyaAllah Allah berkahi mereka, Allah berikan rahmat kepada mereka, Allah Ta'ala lancarkan urusan mereka, Allah Ta'ala berikan mereka istiqamah, amin ya Rabbal. Dan para aparat kepolisian, TNI, Polri, saya doakan mudah-mudahan mereka semua diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita selawat dulu ya, boleh? Setuju? Oke? Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin Adik-adik setuju diam? Mau dengar nasihat? Mau dengar ceramah? Yang diam nanti balik dikasih duit oleh panitia. Setuju? Setuju? Insyaallah. Alhamdulillah, ibu, bapak yang dimuliakan oleh Allah, bulan Maulid, alhamdulillah Allah Ta'ala anugerahkan saya, Allah Ta'ala berikan saya kesehatan. Ini malam ke-30 titik daripada ceramah safari saya muridkan ke Rasulullah SAW. 28 titik saya muter-muter di kota Riau.
Muter-muter di kota. Alhamdulillah ini malam di kota Sumatera Selatan, kota wong Palembang Yugo. Wong kita yang penting bukan wong kita gilo. Ibu bapak yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah selama 30 detik subhanallah para jamaah membawa saya berdakwah. Alhamdulillah saya dibawa ke kota menjadi orang, saya dibawa ke kampung menjadi orang, saya dibawa ke hutan menjadi tidak. Tapi tidak masalah ibu bapak yang dimuliakan oleh Allah. Selagi orang itu mengundang saya ceramah, selagi jadwal saya kosong, saya akan terima tempat itu, saya akan datang ke tempat itu. Tenang, Habib, saya tidak pernah memikirkan amplop, walaupun dalam isinya biar panitia yang memikirkannya. Alhamdulillah. Ibu, Bu, kalau saya ceramah Bu, ibu inilah yang selalu menyemangatkan saya. Karena subhanallah, ibu-ibu ini kayak bidadari. Di depan saya kayak bidadari. Maka dari itu ibu bapak yang dimuliakan oleh Allah, saya ini malam alhamdulillah kita beruntung kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini malam kampung ini, masjid ini, alhamdulillah sama-sama menyambut daripada kelahiran manusia yang mulia, Nabi yang paling hebat, Nabi yang paling top, Nabi yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu adalah kelahiran Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita sebagai manusia, umatnya yang beriman kepada Rasul, wajib untuk memperingati daripada kelahirannya. Ada orang bertanya sama saya, Habib, apa dalilnya daripada perayaan Maulid Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam? Saya jawab kepada orang yang bertanya itu, saya pribadi tidak perlu mencari dalil untuk mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana Nabi tidak perlu syarat untuk mencintai umatnya. Maka dari itu kita lihat tadi yang kita dengar para adik-adik kita, subhanallah mereka membaca qasidah. Qasidah itu menerangkan bahwasanya rohatil akhyaru tashdu fi layalil maulidi wa bariqun nuri yabdu min ma'ani ahmadi wa bariqun nuri yabdu min ma'ani ahmadi fi layalil maulidi fi layalil maulidi. Ketika Nabi lahir, itu burung-burung terbang, mereka menyambut daripada kelahiran Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita lihat ibu bapak, burung itu senang dengan kelahiran Nabi. Hewan tidak punya akal. Maka yang wajib kita sebagai manusia yang beriman sama Nabi, lebih wajib untuk menyambut daripada kelahiran Nabi. Ibu, Bu, boleh saya tanya Bu? Boleh? Siapa yang pertama kali yang merayakan daripada Maulid Nabi Muhammad SAW? Yang bisa jawab, saya akan berangkatkan umroh dengan syarat beri dulu duitnya kepada saya berangkatkan. Siapa yang pertama kali yang merayakan Maulid Pak? Pertama kali yang merayakan kelahiran Nabi adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Seluruh dunia, langit, bumi, yang ada semesta alam, ketika Nabi lahir, mereka senang, mereka sambut, kecuali hanya satu orang, satu makhluk. Ketika Nabi lahir, dia pusing. Ketika Nabi lahir, dia pening. Ketika Nabi lahir, dia risau. Ketika Nabi lahir, dia tidak bisa berapa-apa. Siapa itu? Yaitu adalah iblis. Hanya iblis
yang tidak senang dengan kelahiran Ibu kenal sama iblis, Bu? Kapan kenalannya? Kenal sama iblis, luar biasa. Bu, iblis itu raja. Iblis itu anak buahnya setan, jin, kuntilanak, kuntil kutu. Nah, itu anak buahnya. Yang rajanya adalah iblis. Tapi Bu, maaf, iblis itu emang hebat. Iblis itu emang top. Tapi iblis iblis sangat takut kepada perempuan. Tuh, iblis sangat takut sama perempuan. Pernah Bang diceritain suami baru balik ke rumah diomelin sama istri. Balik lagi diomelin lagi sama istrinya. Balik lagi diomelin lagi sama istrinya. Tiba-tiba saking penting suaminya, istrinya diajak jalan-jalan. Diajak jalan-jalan sang istri tadi, subhanallah, sampai ke suatu sumur. Lalu sang suami berjalan dia ke dalam ke sumur itu. Dia melihat dalam sumur itu. Lalu dia berkata kepada sang istri, "Hei istriku, sini, maju, lihat ke dalam sumur itu. Ada air yang sangat indah." Maju sang istri sampai ke sumur. Dia melihat ke dalam sumur. Sang suami di belakang langsung cepat-cepat dia dorong istrinya masuk ke dalam sumur. Kata suaminya, "Alhamdulillah, ya Allah, nanti saya balik gak ada yang mau balik saya." Subhanallah, baru suaminya istrinya baru senang, baru dia bernapas. Tidak lama dari situ iblis yang bertahun-tahun dalam sumur itu keluar. Lalu iblis tadi berkata, "Hei manusia, saya bertahun-tahun di dalam sumur ini tidak pernah keluar, tapi ada perempuan jatuh ke sumur itu, ngomel dia setiap waktu, saya tidak kuat, saya keluar dari dalam sumur." Wajar oleh Pak iblis tadi nggak turun. Makanya Pak, jangan pernah jadi masalah sama iblis. Sekali Anda jadi masalah, selesai hidup Anda. Betul? Betul. Makanya Pak, kalau istri kita lagi marah, kita nggak usah ikut marah. Biarin saja dia ngomel, diamin aja. Selagi dia marah, bapak marah, hati-hati Pak, 30 tahun kesalahan kita dia masih ingat Pak. Maka Pak, kalau istri kita marah, obatnya cuma satu. Apa itu? Makan obat tidur selesai. Maka dari itu Bu, sama sekarang ini banyak suami ketika sama istri pelit, tapi sama istri orang baik. Masya Allah. Tapi Bu, ibu itu kunci suami. Sayangin suami baru sampai ke rumah, jangan dulu dimintain duit. Bukakan dulu sendalnya, bukakan dulu sepatu, siapkan sofa yang empuk. Wahai sayang, wahai cintaku, wahai kekasihku. Begitu panggil suami itu dengan walaupun suaminya tidak apa, romantis dong sama suami. Sebelum kawin luar biasa romantisnya. "Sayang, sudah makan belum? Sayang, nanti tidur mimpiin aku ya. Sayang, nanti ketemu ya di alam kubur." Sebelum kawin romantis luar biasa. Tapi kalau sudah kawin setahun keluar sifat aslinya. Maka dari itu Bu, kalau suami sudah duduk di sofa, rileks dia, ibu pijitkan di punggungnya. Pijitkan dulu, pelan-pelan pijitkan dia rileks, dia santai. Ketika dia sudah santai, sudah rileks, baru ibu tanya, "Hai sayang, hai cintaku, hai jantungku, dapat berapa hari ini?" Suaminya jawab, "Maaf sayang, saya tidak dapat apa-apa." Wah, dibuang Indonesia begini. Masya Allah. Maka dari itu ibu bapak yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, hanya iblis yang tidak senang dengan kelahiran Kanjeng Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tenang Bu, saya ceramah tidak lama Bu, paling tidak 3 jam saya ceramah. Sanggup? Anda sanggup saya balik ya? Maka dari itu ibu bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, boleh saya cerita? Boleh saya cerita? Ini ada cerita hebat.
cerita top. Ini cerita saking hebatnya orang yang merayakan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Biar nanti tahun depan ibu lebih semangat lagi. Ada mau Maulid? Kalau buat Maulid itu jangan pelit-pelit. Buat Nabi jangan pelit-pelit. Buat Nabi itu keluarin yang kayak, malam ini di Masjid Nurul Jannah ada Maulid Nabi. Saya sumbang 20 juta untuk kelahiran roh. Enak gak bu dengannya 20 juta? Apalagi ceramah yang dengannya lebih enak. Masya Allah. Buat Nabi mah jangan pelit-pelit. Ini enggak, organ kupon sumbang 10 juta. Ini 15 juta. Tapi buat oleh Nabi 50.000. Masya Allah. Jangan pelit-pelit kita untuk oleh Nabi. Anda keluarkan untuk oleh Nabi malam ini 20 juta untuk oleh Rasul. Nanti esok Anda akan dapat lebih 2 kali lipat. Bahkan bisa dapat 200 juta. Karena menyenangkan hati Kanjeng Roh. Ini ada cerita bro. Dulu di Libanon itu kalau setiap tahun masuk bulan Maulid, mereka orang-orang Muslim merayakan daripada kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka biasanya menyiapkan daripada pistol. Ketika datang Maulid Nabi, mereka tembak pistol itu ke atas langit. Saking apa? Untuk meriahkan daripada kelahiran Nabi. Nah, singkat cerita, di waktu itu di situ ada tetangga orang Yahudi. Ketika dengar tembakan, anak daripada orang Yahudi keluar dari rumah, dia senang, mau ya Allah, acaranya hebat, acaranya luar biasa. Mendengar tembakan, tidak tahunya ada satu peluru menyasar kepada anak kecil itu sampai kena kepalanya. Ibunya melihat terjatuh sang anak, dibawa ke rumah sakit Libanon. Orang rumah sakit dokter angkat tangan, tidak bisa mengatasi dan tidak bisa menyembuhkan. Dia kata, bawa ke rumah sakit yang paling hebat. Dibawa ke rumah sakit ke luar negeri, ke Amerika. Sampai ke sana, dokter kita di sana mengatakan, keluar dokternya berkata kepada ibu, Bu, tidak bisa diselamatkan lagi. Ibu boleh masuk. Ibu boleh lihat yang terakhir kalinya anak ibu sudah tidak selamat. Akhirnya ibunya singkat cerita berkata, ibu Yahudi jadi, sudahlah, ini galak-galak daripada merayakan kelahiran Muhammad. Gara-gara kamu, kalau mati, sembuhkan anak saya nggak mau anak saya mati. Dia berkata semacam itu. Tidak tahunya ibu bapak apa yang terjadi ketika ibunya hendak ingin masuk ke dalam ICU kamar anaknya. Ketika masuk, anaknya subhanallah yang tadi sudah mau mati, sudah sakratul maut, tiba-tiba ketika ibunya masuk, anaknya duduk. Ketika ibunya masuk, anaknya bilang, Bu, tutup pintu. Ini ada Nabi Muhammad SAW. Subhanallah, Nabi datang. Kita rayakan maulidnya. Sampai terkejut ibunya. Bahkan dokter-dokter yang menangani dia melihat langsung ini sang anak yang sudah mati, sang anak yang sudah divonis meninggal dunia, tiba-tiba duduk, tiba-tiba sadar. Akhirnya apa yang terjadi ibu bapak? Akhirnya semua yang menyaksikan itu, ibu, dokter yang Yahudi semua masuk Islam. Berkat apa? Berkat mengagungkan daripada kelahiran Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Sallallahu ala Muhammad Sallallahu. Sama-sama dulu. Sallallahu
Bu, yang penting kalau dengar ceramah saya, sarannya jangan nguap. Satu yang nguap saya selesai ceramah saya. Maka tahan semuanya ya. Tenang Bu, ceramah saya enggak lama. Karena orang lama ceramah itu efeknya pertama perut lapar. Yang kedua kaki semutan. Sudah semutan belum kakinya? Sudah. Kalau sudah kita selesai dengan ceramah ya. Masya Allah, alhamdulillah. Saya doakan ibu, bapak yang hadir maulid malam ini insya Allah panjang umur. Berkah kita merayakan maulid, Covid tinggal, Covid jauh, Covid selesai. Insya Allah aman semua, aman semua. Alhamdulillah. Ini Bu, Pak, subhanallah. Tadi ketika saya masuk, saya disambut oleh ibu-ibu luar biasa. Mereka memainkan abrohnya, mereka berqasidah. Teringat saya di zaman kanjeng Nabi SAW. Ketika Nabi mau hijrah ke kota Madinah, itu para sahabat-sahabat menunggu kedatangan Nabi SAW dengan terik yang panas luar biasa. Ketika Nabi lahir, ketika Nabi datang, mereka sambut kedatangan Nabi. Tala'al badru alaina min zaniyatil wada wajaba syukru alaina mada'a lillahi. Kenapa saya bilang hebat ibu-ibu? Karena ibu ini hobi sholawat. Daripada hobi dangdut, lebih baik hobi sholawatan. Karena orang yang sholawat dijamin masuk surga. Orang yang sholawat dijamin umurnya panjang. Orang yang sholawat insya Allah akan menjadi orang yang terbaik. Orang yang sholawat insya Allah matinya husnul khotimah. Benar Bu? Saya ceritakan Bu, ada satu cerita kehebatan orang yang sholawat sama Nabi SAW. Nanti saya akan berikan kepada ibu bapak satu amalan sholawat. Kalau ibu amalin sholawat ini, insya Allah ibu bapak akan jadi orang kaya. Mau jadi orang kaya? Amalin sholawat ini Bu. Pernah ada orang dia bangkrut usahanya, datang kepada saya, Pak, usaha saya bangkrut, saya lagi jatuh, saya kasih ini amalan, dia amalin, lazimkan, dia baca setiap hari, subhanallah. Kemudian berkat dia amalkan salawat itu, dia menjadi orang kaya, usahanya yang naik lagi. Ketika dia jadi orang kaya, dia malah lupa sama api. Nah, ini kadang-kadang dikasih amalan lupa sama kiai ini, dikasih amalan lupa sama kiai. Maka dari ibu bapak, nanti saya akan kasih amalan sholawat. Kalau ibu bapak amalin sholawat ini, ibu akan jadi orang kaya yang kerja akan naik jabatannya, akan sukses dunia akhirat. Ini ada cerita Bu bapak. Ada satu orang, ini orang soleh. Orang soleh. Ini orang soleh punya tetangga. Tetangganya orang ahli maksiat. Orang soleh ini selalu dia menghampiri orang tetangganya yang maksiat tadi. Dia nasihati, hei budak, hei pemuda, taubat kau kepada Allah. Sudah jangan kau maksiat. Nanti kalau kau mati belum sempat taubat, nanti kau akan masuk ke neraka. Maka tetangganya pemuda tadi menjawab, hei orang soleh, tidak perlu kau nasihati saya. Saya yang maksiat, saya yang masuk neraka. Tidak butuh nasihat kamu. Maka dari itu, ibu bapak nasihatnya tidak diterima. Singkat cerita, ini tetangga ini meninggal dunia. Kemudian orang soleh tadi berkata, ya Allah, tetanggaku yang maksiat ini belum sempat yang taubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sudah mati, sudah meninggal dunia. Saya khawatirkan ini orang pasti masuk ke neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tiba-tiba Bu, Pak, dia tidur di waktu malam. Ketika dia tidur, dia bermimpi. Dalam mimpinya dia melihat
Tetangganya tadi yang dia sangka masuk ke neraka, tiba-tiba tetangganya yang maksiat tadi di alam surga, di tempat yang paling tinggi. Dia terkejut, dia bertanya, "Hei tetanggaku, saya sangka kamu ini pasti masuk ke neraka. Kenapa kau bisa masuk ke surga? Apa kehebatanmu?" Maka tetangga berkata, "Hei orang soleh, kamu tahu tidak? Iya benar, saya di dunia selalu maksiat, tapi setiap detik, setiap menit, setiap hari saya tidak pernah lupa untuk membaca sholawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam." Sholawat itu hebat gak bu kira-kira? Hebat gak sholawat? Saya mau tanya kepada ibu bapak boleh? Allah perintahkan kita sholat betul? Betul? Betul gak? Betul. Allah sholat gak kira-kira? Tidak. Allah tidak sholat. Allah perintahkan kita puasa Ramadan betul? Allah puasa tidak? Tidak. Allah perintahkan kita haji bagi yang mampu betul? Sudah berapa tahun gak haji dia? Ya kira. Sudah berapa tahun gak haji? 2 tahun ya. Insya Allah mudah-mudahan tahun ini kita bisa berangkat haji. Amin. Amin. Jangan sampai 3 tahun ya. Jangan sampai 3. Kasihan orang-orang yang sudah daftar untuk berangkat haji. Kita doakan mudah-mudahan tahun ini kita bisa berangkat haji. Amin. Insya Allah. Allah perintahkan kita haji bagi yang mampu betul. Allah haji tidak. Tapi ketika Allah Ta'ala sebelum perintahkan kepada hambanya untuk sholawat, tapi terlebih dahulu Allah dan para malaikatnya sholawat samana. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya sholawat sama Nabi tidak henti-henti sampai hari kiamat. Allah dan para malaikatnya sholawat sama Nabi. Kadang-kadang bu bapak maaf, saya kalau lagi ceramah paling tidak suka difoto. Tahu kenapa bu? Karena saya lagi ceramah, orang itu foto saya lihat saya lagi maaf. Bayangin foto lagi maaf. Maka dari itu ibu bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah terlebih salawat sama Nabi. Innallaha wa malaikatahu yusalluna ala Nabi. Allah salawat sama Nabi, malaikat salawat sama Nabi sampai hari kiamat. Baru Allah perintahkan, hei orang-orang yang beriman, salawat salam kepada kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Maka dari itu ibu bapak, kalau diajak salawat, angkat suaranya, jangan pelit untuk salawat sama Nabi. Kadang-kadang bu, ada TikTok, tahu ibu TikTok? Tahu TikTok? Ibu yang sering main TikTok. Ibu kalau main TikTok, nenek-nenek, kalau diajak joget-joget, kalau disuruh nyanyi lebih kenceng nyanyinya. Kadang-kadang nenek yang giginya tinggal 2 nyanyi joget. Itu baru nyanyi. Tapi bagaimana kalau dia membaca sholawat sama Rasul? Kalau diajak sholawat kan cuma lagi subhanallah ibu-ibu dari sholawat apa ya? Ya Nabi salam ya. Alaika ya Rasul salam alaika. Luar biasa suaranya hebat, suaranya bagus, suaranya nafas suaranya juga keras. Begitu kalau sholawat sama Nabi, jangan kita pelan-pelan, angkat suara kalian. Kenapa? Kalau semakin kalian mengangkat suara untuk sholawat sama Nabi, semakin di situ Anda cinta, menunjukkan bukti cinta sama Nabi. Ayo kita salawat sallallahu
Sallallahu ala Muhammad. Saya akan kasih satu cerita lagi kepada ibu bapak biar lebih semangat lagi salawat sama kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada cerita dulu, ada seseorang, ini orang yang kaya, subhanallah, di kampungnya paling kaya. Tapi subhanallah, Allah uji dia. Akhirnya Allah bangkrutkan semua usahanya, Allah bangkrutkan semua pekerjaannya. Dia tidak ada kerjaan lagi. Kemudian ini hamba punya hutang sama orang 500 dinar. Ini manusia sudah berdiri di depan rumahnya, mengetok pintunya untuk menagih daripada hutangnya 500 dinar. Ini hamba, ini orang tak bisa bayar karena tak ada duit. Bagaimana mau bayar? Akhirnya dia ada kenal di kampungnya saudagar yang dulu sama kayak seperti dia. Dia pengen minjem duit sama saudagar kaya di kampung itu. Lalu dia datang ke rumah saudagar itu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tuhan, boleh tidak saya pinjam duit 500 dinar? Boleh, kata Tuhan tadi. Tapi dengan syarat, kapan kau akan ganti uang saya? Maka dijawab oleh orang bangkrut tadi, saya akan ganti uangmu dengan masa 7 hari. Akhirnya dikasihlah duit 500 dinar. Dia balik ke rumah, dia bayar hutang-hutangnya kepada orang-orang yang berdiri di depan rumahnya. Selesai hutang mereka, tinggal hutang dia kepada satu orang, yaitu kepada saudagar yang kaya jadi 500 dinar. Subhanallah, hari demi hari, hari demi hari, hari demi hari, tibalah waktunya ke hari yang ketujuh. Akhirnya saudagar tadi datang ke rumah orang bangkrut tadi. Dia ketok pintunya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hai Tuhan, kamu pinjam duit saya 500 dinar. Kamu janji untuk mengganti uang saya dengan masa 7 hari. Ini sudah tiba waktunya ke hari yang ketujuh. Saya mau minta uang saya 500 dinar. Maka orang bangkrut tadi berkata, maaf Tuhan, saya belum ada duit. Saya belum bisa untuk mengganti uang Anda. Maka saudara tadi berkata, engkau sudah janji sama saya di hari yang ketujuh kau akan bayar, dan sekarang kau tidak bisa bayar. Ayo kamu ikut saya ke mahkamah, saya akan masukkan kamu ke penjara. Subhanallah, dibawa ke mahkamah, masuk kodi ke mahkamah. Kodi tadi bertanya, ada apa? Pasal apa ini? Maka saudara tadi dia berkata, hai kodi, ini orang pinjam duit sama saya 500 dinar. Dia janji dalam masa 7 hari dia akan ganti uangnya. Tiba-tiba udah hari ke-7, dia tidak bisa bayar. Maka kodi langsung ketok palu 3. Ini orang wajib masuk ke penjara. Akhirnya orang bangkrut tadi bertanya sama kodi, hai kodi, boleh tidak saya minta izin? Kenapa? Kata kodi, saya ingin balik dulu ke rumah. Saya ingin cerita sama istri saya. Maka kodi tadi bertanya, apa jaminanmu kalau kau akan balik ke mahkamah ini? Jaminanku adalah saya kalau tidak bisa dan tidak kembali ke mahkamah ini, saya bukan daripada golongan umat Nabi Muhammad SAW. Langsung tersentuh hati kodi tadi, langsung dia keluar daripada lisannya, saya izinkan kamu nanti subuh engkau kembali ke mahkamah. Balik dia sampai ke dalam rumahnya, cerita sama istrinya, dan istrinya terkejut kaget. Kok bisa katanya? Kamu diberi izin oleh kodi. Biasanya kalau sudah diketuk palu ketiga, itu tidak bisa keluar masuk ke penjara. Kok bisa kok? Izin, diberi izin, lalu kau kembali ke rumah. Apa kehebatan? Apa jaminanmu? Saya cuma bilang, kalau saya tidak kembali, saya bukan daripada golongan Nabi Muhammad. Karena Nabi, karena Rasul, ya sudah. Malam ini kita sholawat sama Nabi 1000 kali. Akhirnya ini apa? Sholawat 1000 kali lupa dalam malam itu. Sholawat 1000, subhanallah. Tiba-tiba selesai sholawat 1000 kali, dia tidur. Dalam tidurnya dia mimpi ketemu sama Nabi Muhammad SAW. Tunggu, ibu pernah nggak mimpi Nabi? Bapak pernah mimpi Nabi? Nabila sudah? Nabila. Nabi itu kenal jamaah. Nabi itu kan Nabi itu hidungnya mancung, wah, hidungnya mancung lurus, alisnya nyambung, ganteng Nabi SAW. Ini kan ada yang ada. Apalagi Nabi Muhammad
cucunya aja mancung. Boleh ibu doang nggak apa-apa. Ibu tatap mata saya, ya Allah, nanti kalau saya punya anak, mudah-mudahan anak saya mancung gitu. Apa? Namanya berdoa nggak masalah. Manusia pun sahabat, kalau melihat Nabi langsung cinta. Ibu tahu Nabi Yusuf? Tahu Nabi Yusuf? Kenal sama Nabi Yusuf? Kenal sama Nabi Yusuf? Pernah nonton filmnya Nabi Yusuf? Zulaikha yang tercinta-cinta sama Nabi Yusuf, saking gantengnya Nabi Yusuf, maka perempuan-perempuan teman-teman Zulaikha tidak percaya dengan kegantengan Nabi Yusuf. Akhirnya Zulaikha memanggil daripada teman-temannya perempuan untuk datang ke istana. Akhirnya dijemput Nabi Yusuf. Ketika semua perempuan sudah duduk, di depannya itu ada buah-buahan, ada pisau. Kemudian dipanggil oleh Zulaikha, "Hai Yusuf, kau keluar Nabi Yusuf." Kemudian perempuan tadi ambil pisau, motong daripada buah-buahannya. Ketika melihat Nabi Yusuf alaihissalam, dia tidak terasa bukan buah-buahannya yang dipotong, bahkan tangannya yang dipotong. Tuh, luar biasa Pak. Nabi Yusuf lewat, tangannya dipotong. Kalau bapak yang lewat, pisau Pak yang layan. Subhanallah. Tapi dikatakan kalau seandainya diganti oleh Allah, bukan Nabi Yusuf yang lewat, Nabi Muhammad, Nabi kita yang lewat. Kalau Nabi Muhammad yang lewat, bukan tangan mereka yang potong, tapi jantung hati mereka yang mereka potong, karena tidak kuat melihat kegantengan kanjeng Nabi. Itu indah, putih, ya Allah. Insyaallah mudah-mudahan kita bisa mimpi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Luar biasa Nabi, ibu-ibu kalau cium tangan Nabi ini, bu, tangan ini tidak bakal hilang, bu, wanginya sampai hari kiamat. Apalagi keringat Nabi, bu, keringat Nabi, bu, Ummu Sulaim itu ngambil keringat Nabi untuk dicampurkan minyak wangi supaya lebih wangi lagi, lebih semerbak lagi parfumnya. Satu tetes kalau keringat Nabi kena ke jasad kita, itu sampai hari kiamat tidak akan hilang bau daripada wangi keringat Nabi. Itu keringat Nabi, ibu bapak, bukan keringat ibu bapak. Coba sekarang ini kan kita panas betul, keringatannya, ambil keringatnya dengan jarinya lalu cium, wangi apa bau? Beda kalau keringat Nabi, jangankan keringat Nabi, air kencingnya Rasul diminum oleh sahabat Nabi yang bernama Ummu Aiman. Ketika Ummu Aiman minum kencing Nabi, ditanya oleh Rasul, "Kau minum air kencingku?" "Betul ya Rasul." Maka jawab oleh Nabi, "Kau minum air kencingku, maka seumur hidup kamu tidak akan terkena penyakit." Beda kalau kencing kita, bu, sekali kita minum, stroke. Maka dari itu ibu bapak yang dimuliakan oleh Allah, kita kembali lagi ke cerita tadi yang mimpi Nabi. Kata Nabi SAW, "Hei fulan, nanti sebelum waktu subuh, waktu fajar, saya perintahkan kepada kamu untuk pergi ke rumah ulama fulan bin fulan. Kau sampaikan kepada dia atas perintah saya, kalau dia wajib membantu kamu, wajib memberikan kamu uang 500 dinar." Apa kata Nabi? Kalau dia tidak percaya dengan mimpimu, kau katakan kepada dia, kalau dia setiap malam sholawat sama aku 1000 kali, semalam dia udah sholawat sama aku, tapi dia lupa jumlahnya 1000 apa belum, sampaikan kepada dia, kalau dia udah sholawat sama aku 1000. Bangun dia waktu baca, senang dia, enggak jadi masuk penjara. Sampai ke rumah ulama itu tidak tetap pintunya. "Assalamualaikum," dibuka oleh ulama tadi. "Waalaikumsalam. Maaf Tuhan, semalam saya mimpi Nabi. Kata Nabi, kamu wajib bantu saya, wajib berikan saya uang 500 di." Enggak langsung percaya. Dia bertanya dulu, "Apa tanda kau mimpi Rasul?" Kata Nabi, "Kalau kamu setiap malam sholawat sama Nabi 1000 kali, semalam kamu dah sholawat sama Nabi, tapi kamu lupa jumlahnya 1000 apa belum. Nabi ngomong sama saya, kalau kamu semalam dah sholawat sama Nabi dengan jumlah 1000. Terkejut dia, "Pak, betul ini mimpi." Luar biasa. Tidak ada kabar yang paling menyenangkan hati saya, kata ulama tadi, kecuali kabar yang langsung daripada Rasul. Kalau saya semalam
dengan jumlah 1000. Tunggu. Masuk ke dalam, diambil di Baitul Mal 500 dinar, dikasih kepada dia 500 dinar. Tunggu, ini uang pribadi saya 250 dinar buat Anda. Dapat berapa dia ibu bapak? 750. Subhanallah. Untung apa rugi? Untung 250 dinar. Dia boleh bawa balik. Kemudian dia senang, cepat-cepat masuk ke mahkamah. Sampai dia masuk ke mahkamah, Qadhi berkata, "Hei fulan, sudah, engkau tidak jadi masuk penjara. Saya bebaskan kamu dengan sebab kamu semalam saya mimpi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, kamu wajib bebaskan dia. Kalau kamu bebaskan dia, nanti di hari kiamat saya akan memberikan syafaat kepadamu. Sudah, saya bebaskan kamu. Ini saya beri kamu duit 250 dapat berapa dia? 1000 dinar. Kemudian orang kaya tadi masuk. Subhanallah. Kata saudagar tadi, "Hei fulan, tidak usah kau bayar hutangmu. Saya ikhlaskan, saya relakan. Tidak usah kau bayar. Ini saya kasih duit pribadi saya 250 dinar. Berkat kamu saya mimpi Nabi. Kalau saya mengikhlaskan hutangmu kepadaku, maka nanti hari kiamat saya akan diberikan syafaat oleh Kanjeng Nabi." Dapat berapa dia ibu bapak? Dapat 1250 dinar. Berkat apa? Berkat sholawat. Maka dari itu kalau kita jaga sholawat harus semangat. Sholawat sama Nabi itu jangan pelit. Satu sholawat dibalas oleh Allah 10 sholawat. Apalagi kalau maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, itu maulid Nabi, berapa banyak orang yang berqasidah, berapa banyak orang-orang yang melantunkan syair, berapa banyak orang-orang yang salawat sama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dari itu ibu bapak, kalau diajak salawat harus angkat suara kita untuk salawat sama Nabi. Ibu, bu, halo. Nanti waktu besok ketika suaminya ingin memberikan ibu duit 50.000, ibu pegang itu duit, ibu genggam, ibu baca sholawat sama Nabi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina. Lalu ibu buka dari 500.000. Percaya enggak? Percaya? Nanti besok Anda prakteknya. Ketika suaminya kasih duit 50.000, ibu pegang, ibu genggam, ibu sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ketika ibu buka masih tetap 50.000, itu tandanya belum beruntung. Coba lagi, dan dicoba lagi. Tinggal kalau hati Anda yakin, hati Anda ada cinta sama Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, insya Allah apapun akan terjadi. Kenapa saya bilang apapun akan terjadi? Karena dunia Allah ciptakan karena Nabi Muhammad SAW. Pernah Allah Ta'ala ngomong sama Nabi, "Ya Muhammad," kata Allah, "laulaka ma khalaqtu akhlak." Kalau bukan karena engkau ya Rasul, kalau bukan karena engkau ya Nabi Muhammad, saya tidak akan ciptakan dunia dan seisinya. Karena kamu aku ciptakan dunia dan seisinya. Lalu Nabi Muhammad SAW bertanya, "Wahai Allah, kalau dunia engkau ciptakan untuk aku, lalu saya untuk siapa?" Lalu Allah nyatakan, "Wahai Muhammad, engkau untuk orang-orang yang selalu sholawat kepadamu." Subhanallah. Allah Ta'ala, Nabi Muhammad tanya, "Ya Rabb, kalau dunia dan seisinya engkau ciptakan karenaku, lalu saya Nabi untuk siapa ya Allah?" Allah nyatakan, "Engkau li wa habibi." Engkau itu punyaku, engkau itu kekasihku. Lalu Allah tanya kepada Nabi, "Wahai Nabi, kalau seandainya Nabi Muhammad bertanya, Allah Ta'ala bertanya kepada Nabi, 'Wahai Muhammad, dunia dan seisinya aku ciptakan karenamu, dan kamu aku ciptakan untukku,' kata Allah. Lalu saya Allah untuk siapa?" Terdiam Nabi tidak bisa jawab. Lalu Allah jawab, "Saya Allah untuk umatmu yang selalu membaca sholawat atasmu." Sallallahu ala Muhammad.
Subhanallah ibu bapak, saya pernah diundang di suatu tempat. Saya diantar pakai mobil, lalu saya turun dari mobil. Subhanallah, berapa banyak manusia yang cium tangan saya. Dari penghormatan mereka kepada saya, cium tangan saya. Tiba-tiba saya naik ke panggung, duduk di panggung, saya lihat tangan saya, cincin saya hilang. Maka kan saya kalau setiap acara orang pegang tangan saya, salaman sama saya selalu lihat cincin saya. Alhamdulillah masih ada. Ini luar biasa ini zaman sekarang. Orang minta berkah, kadang-kadang sendal kiai pun hilang di acara. Subhanallah. Tapi tidak masalah, tidak masalah. Insya Allah dapat berkah daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang penting ibu bapak, alhamdulillah, sama-sama luar biasa ini majlis kami menyambut kelahiran Rasulullah SAW. Ingat, siapa saja yang infak mengeluarkan hartanya untuk oleh Nabi ini malam didoakan oleh Sayyidina Abu Bakar. Barang siapa yang orang-orang yang berinfak untuk oleh Nabi Muhammad SAW, baik dengan uangnya berapapun atau dengan tenaganya atau dengan air satu ampuan saja, subhanallah kata Sayyidina Abu Bakar, maka orang itu akan bersamaku di surga. Subhanallah. Maka Pak, kalau ada di kampung kita perayaan Maulid, ayo kita sumpah keluarin harta kita untuk Maulid Nabi Muhammad SAW. Yang lebih meriah, yang lebih mantap. Kenapa? Kalau di kampung Anda ada Maulid Nabi Muhammad, akan turun rahmat, akan turun berkah. Semua penyakit akan dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau kampung kita sepi, tidak ada maulid, datang bulan maulid tidak dirayain, masjid tidak ada dirayain, di kampung tidak ada dirayain, ya Allah, maka kampung itu tidak akan turun rahmat, tidak akan turun berkah. Kenapa semacam itu? Karena sumber daripada obat, sumber daripada rahmat, sumber daripada kasih sayang itu ada daripada dirinya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Maka dari itu ibu bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, boleh saya berqasidah? Boleh saya berqasidah? Jadi kan dibaca rohati atyaru tashdu filayalil maulidi wa barikun nuri abdu mima'ali ahmadi. Jadi kan qasidah itu ya, adik-adik semuanya baca qasidah itu. Nah sekarang boleh nggak ini Habib baca qasidah nih? Ini ada qasidah luar biasa, tapi diikuti ya, diikuti mau ya. Salamu alaika ya Nabi, salamu alaika ya Rasul, salamu alaika ya Nabi, salamu alaika ya Rasul. Ayo, salamu alaika ya Rasul. Semuanya, ayo baca qasidah. Salamu alaika ya Rasul, salamu alaika ya Nabi, salamu alaika ya Rasul.
Allah Allah. Salamu alaika ya Rasul, salamu alaika ya Nabi, salamu alaika ya Rasul. Allah Tuhannya, Islam ajarannya, Al-Quran mu'jizatnya, Ka'bah kiblatnya. Salamu alaika ya Nabi, salamu alaika ya Rasul, salamu alaika ya Nabi, salamu alaika ya Rasul. Marilah bersolawat kepada Nabi Muhammad di bulan penuh rahmat, mengharap syafaat. Salamu alaika ya Nabi, salamu alaika ya Rasul, salamu alaika ya Nabi, salamu alaika ya Rasul. Subhanallah, alhamdulillah ibu bapak saya doakan mudah-mudahan ibu bapak yang punya hajat badan hajatnya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Mudah-mudahan yang punya penyakit yang disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Yang punya hutangnya dilunaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Yang punya dosa, kita semua banyak dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya Allah, mudah-mudahan ya Allah berkat malam yang barokah ya Rabb, kami mengharap daripada syafaat kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, Amin. berikan kami syafaat Nabi-Mu ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Rabb, kami adalah para pendosa ya Allah. Manusia yang banyak dosa ya Allah. Amin. Kami apalah amal kami tidak ada amal ya Rabb. Amal salat kami belum tentu diterima ya Rabb. Amal Al-Quran belum tentu diterima ya Allah. Amal Al-Quran, amal sedekah belum tentu diterima ya Allah. Kami tidak tahu kami ahli surga atau ahli neraka ya Rabb. Kami belum tentu juga masuk ke surga, mungkin kami masuk ke neraka ya Allah, karena kami tidak ada amal, hanya dosa yang kami buat di dunia ya Allah. Tapi kami berharap kepadamu ya Rabb, sebagaimana yang kau janjikan di dalam Al-Quran, ud'uni astajib lakum, mintalah kepada Allah, niscaya Allah akan kabulkan permintaan kalian. Pada malam hari ini ya Rabb, kami berkumpul, kami meninggalkan semua aktivitas kami ya Rabb. Kami tinggalkan sinetron, kami tinggalkan TV, kami tinggalkan itu, kami datang ramai-ramai di Masjid Nurul Jannah, menghadiri, menciarkan, mengembirakan daripada kelahiran kekasih-Mu ya Allah. Nabi yang paling kamu cintai, Nabi yang paling kamu agung-agungkan, Nabi yang paling hebat ya Rabb, yaitu adalah Nabi kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berkat kami semangat hadir malam hari ini mengangkat suara salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kami tidak banyak minta apa-apa ya Rabb, kami hanya minta satu ya Allah, ya Allah, ya Allah, kami hanya minta satu ya Rabb. Ya Allah, jangan Kau haramkan mata kami untuk memandang wajah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, kalau mata kami tidak bisa memandang wajah Rasul, maka akan kemana arah kami nanti di hari kiamat ya Allah. Di padang mahsyar semuanya manusia akan kumpul di waktu itu. Oke, kita di dunia kita punya jabatan, kita punya kehebatan, kita punya kekayaan, kita punya mobil yang hebat. Ketahuilah nanti di padang mahsyar, tidak ada satu orang yang akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di padang mahsyar semuanya sama. Kita di dunia kalau ada perlu kita bisa minta bantu ke tetangga kita, ke teman kita, ke famili kita. Tapi di padang mahsyar semua orang tidak akan saling kenal. Anak tidak kenal sama ayahnya, ayahnya tidak kenal sama istrinya, istrinya juga tidak kenal kepada suaminya, tetangganya, semuanya orang tidak akan saling kenal. Nanti di waktu itu semua orang akan memikirkan dirinya masing-masing. Semua orang akan menjerit di padang mahsyar, kemana kita, kemana kita. Bahkan orang pendosa di dunia, orang yang sering-sering maksiat di dunia, orang yang sering lalai di dunia, nanti di padang mahsyar mereka semua akan berkumpul satu ombak
yang keluar dari lisan mereka adalah, mana Nabi Muhammad, Nabi Muhammad tolong kami, Nabi Muhammad berikan syafaat kepada kami, Nabi Muhammad, Nabi Muhammad, ya Rasulullah, ya Rasulullah. Bahkan umat Nabi Adam datang ke sama Nabi Adam, hei Nabi, tolong kami. Nabi Adam berkata, saya tidak bisa memberikan kalian syafaat. Datang kepada Nabi Musa, wahai Nabi Musa, berikan kami syafaat. Nabi Musa berkata, saya tidak bisa memberikan syafaat. Datang kepada Nabi Isa, begitu juga dijawab macam itu. Datang kepada Nabi Hud, Nabi Ibrahim, Nabi Nuh, semua para anbiya tidak bisa memberikan syafaat kepada umat-umat mereka. Bahkan para anbiya dari umat Nabi Adam sampai ke bawah, mereka berkata, hai umat-umatku, datang kepada Muhammad, minta syafaat kalian semua kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketahuilah ibu bapa, hanya Nabi Muhammad yang bisa memberikan kita syafaat nanti di padang mahsyar. Di alam kubur nanti kita akan mati satu persatu ibu bapa. Kita akan masuk ke alam kubur, sempit, kotor, banyak tanah, banyak cacing, banyak binatang. Nanti ketika suaminya mengantar, kekasihnya mengantar, anaknya mengantar, tetangganya mengantar, yang masuk ke alam kubur ditimpa dengan tanah, kemudian semua yang hidup kembali ke rumah masing-masing. Tinggal dia sendirian di alam kubur, tinggal dia sendirian ibu bapa. Tidak ada yang menolong. Datang malaikat mungkar wa nakir, dia ketakutan, dia gemetar, tidak bisa menjawab, dia buta, seakan-akan dia takut melihat wajah malaikat ini. Malaikat berkata, "Man rabbuk?" Siapa Tuhanmu? Dia tidak bisa menjawab. Bahkan lisannya mau jawab kita kunci. Bahkan lisannya berat untuk mengeluarkan kalimat Allah, Allah, Allah. Tapi datang satu malaikat ke alam kuburnya, menolong dia, menghijab, mentutup daripada pandangan ini hamba kedua malaikat itu, sampai ini malaikat mengajarkan dia, memberikan pertolongan kepada dia. Katakan, membisikkan di dalam telinganya, katakan, hai hamba, siapa Tuhanmu? Adalah Allah. Kemudian hamba itu berkata, Allah, Allah, Allah. Lalu ketika hendak kembali malaikat itu lalu dipegang bahunya oleh manusia. Manusia tadi berkata, siapa kamu? Maka malaikat tadi menjawab, saya adalah kiriman daripada Allah untuk membantumu, karena kamu di dunia selalu membaca salawat kepada kekasihnya Kanjeng Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, kami malam ini membasahkan lisan kami untuk bersalawat kepada kekasihmu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, tolonglah kami, datangkan Nabi Muhammad ketika kami sakratul maut, ketika sebelum datang malaikat Israel mencabut nyawa kami. Ya Allah, apalah daya kami ya Allah, apakah lisan kami bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah, atau nanti sakratul maut kami sangat pedih, sangat dahsyat. Ya Allah, datangkan kanjeng Nabi Muhammad, datangkan Nabi Muhammad ke sakratul maut. Kalau ada Nabi, maka malaikat Israel tidak akan berani mencabut nyawa kami. Ya Allah, bahkan tidak pedih, dicabut dengan mudah. Kami akan bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah SAW. Ya Allah, ketika di padang mahsyar nanti satu helai rambut dibelah 7, satu helai rambut dibelah 7, tajamnya seperti pedang. Apalah amal kita, ibu bapa? Apa amal kita? Amal sholat kita, amal puasa kita, amal zakat kita, amal haji kita, amal al-Quran kita. Apakah itu yang kita banggakan? Semua amal itu belum tentu diterima atau tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah nanti kita akan selamat di siratal mustaqim? Bawahnya neraka, ibu bapa. Kalau ibu berjalan, ibu jatuh, masuk ke neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ada satu amalan, bila mana ibu amalkan, ibu dawamkan di dunia, maka nanti di akhirat akan ditolong, akan diberikan syafaat, akan dipegang tangannya oleh Nabi Muhammad ketika dia berjalan di siratal mustaqim. Apa amalan itu? Yang mana ibu bapak di dunia tidak pernah berhenti-henti membaca salawat kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika ibu di dunia sering salawat, nanti ketika nama ibu dipanggil, hei fulan bin fulan, dia berjalan, Nabi Muhammad menunggu di depan siratal mustaqim, akan pegang tangannya, dia akan lolos, lalu dia akan berdiri di haud
Telagatnya Nabi itu lebih putih daripada susu, lebih manis daripada madu. Tapi kita harapkan nanti ketika di telaga Rasul, kita semua bisa minum langsung dari tangan yang mulia, tangan Sayyidina Muhammad SAW. Mudah-mudahan Allah Ta'ala nantikan kita husnul khatimah. Husnul khatimah. Husnul khatimah ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnul khatimah, ya Allah biha. Ya Allah bi husnul khatimah, ya Allah biha. Ya Allah bi husnul khatimah. Semua ayat kita bisa mengucapkan kalimat La ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Mungkin ini yang saya sampaikan, lebih kurangnya saya minta maaf. Insyaallah lain waktu kita bisa berjumpa kembali. Karena kalau saya ceramah pun saya sering bawa jam. Saya ketakut nanti kelewatan. Karena saya ceramah tiba-tiba 3 jam, subhanallah, tidak terasa 3 jam. Yang sana sudah uang, yang situ makan, yang situ yang ngenyol, yang situ dia minum, yang sana dia merokokan. Subhanallah, insyaallah semua dapat berkah daripada Allah. Salatullah, salamullah ala taha rasulillah. Salatullah, salamullah ala yasin habibillah. Salatullah, salamullah ala taha rasulillah. Salatullah, salamullah ala yasin habibillah. Tawassalam bismillah wa bihadi rasulillah wa bimujahidillah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.